Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam program Sate Enak, Saat Teduh Sejenak, episode yang ke-14. Terima kasih untuk semua saudara sahabat yang sudah menonton video-video saya, semoga itu bisa menjadi berkat. Kali ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 19, ayat yang ke-17, dan ayat yang ke-26. Kejadian 19, ayat 17 dan 26, demikian firman Tuhan. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun, juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ada satu kisah di gelanggang pertandingan lari, seorang pelari yang sudah memulai dengan start yang begitu bagus, dan dia berlari sedemikian rupa, dan dia berlari dan dia merasa dia sudah berada di posisi paling depan dari lawan-lawan yang ada di belakangnya. Tetapi tahukah saudara, seorang pelari yang sudah merasa diri bahwa dia akan menjadi juara, dia berada di depan lawan-lawannya, dia berlari sedemikian rupa, dia melakukan satu kesalahan. Kesalahannya sangat sederhana, ialah ketika dia menoleh ke belakang. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia menoleh ke belakang, tanpa dia sadari ada sejumput rumput di lapangan olahraga di mana mereka berlari pada waktu itu yang dia tidak lihat. Ada sejumput rumput yang terikat. Kemudian karena dia menoleh ke belakang, maka rumput itu mengait kaki sang pelari ini dan akhirnya dia terjatuh. Akibatnya, yang seharusnya dia bisa menjadi seorang pemenang, dia terjatuh dan dia tidak lagi menjadi juara. Saudara, itu salah satu contoh akibat dari ketika seseorang mulai menoleh ke belakang. Hari ini kita akan membahas tema jangan menoleh ke belakang. Apa yang sudah saya baca tadi, kisah Sodom. Satu kisah yang sangat terkenal oleh karena di dalam kisah ini kita mengingat bagaimana Tuhan menghukum satu bangsa di dalam satu kota yang bernama Sodom. Dan kalau di bagian-bagian lain nanti dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, ketika Tuhan kembali menjelaskan tentang kejahatan dan penghukuman, seringkali Tuhan memakai referensi tentang Sodom dan juga Gomora, daerah yang lain yang juga ada dihukum Tuhan seperti itu. Kalau kita lihat dalam kisah ini, sesuai dengan tema jangan menoleh ke belakang, dilatar belakangi dengan kunjungan malaikat Tuhan kepada Abraham dan Sarah ketika dia akan menyampaikan janji tentang keturunan. Kemudian setelah janji itu, kemudian malaikat ini melanjutkan perjalanan dan mereka sudah mendengar gosip tentang kejahatan Sodom. Dan untuk memastikan itu, kemudian kedua malaikat yang diutus oleh Tuhan itu kemudian melanjutkan perjalanannya ke Sodom. Sementara dalam hati Tuhan kemudian memang secara implisit dikatakan Tuhan memberitahukan bahwa apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada Sodom pada waktu itu, bahwa dia akan menghukum. Sementara di sisi lain dua malaikat itu berjalan ke kota Sodom. Kemudian kita lihat di lain waktu Abraham menyampaikan doa syafaatnya supaya Tuhan menyelamatkan kota Sodom. Dan ini satu doa yang terus menerus, satu doa yang beruntun, satu doa yang penuh dengan kerinduan dan syafaat, dan kalau kita boleh katakan tanda kutip sedikit memaksa Tuhan. Bahkan dikatakan Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, seandainya ada 50, apakah engkau akan memusnahkan bangsa itu?
seandainya ada 45, seandainya ada 40, seandainya ada 30, seandainya ada 20 dan 10 orang yang percaya di kota Sodom, apakah engkau akan memusnahkan kota itu? Dan Tuhan jawab, dia tidak akan memusnahkan kalaupun ada 10 saja. Tetapi kita lihat, kunjungan malaikat ke kota Sodom itu membuktikan isu yang mereka dengar. Ketika mereka tiba di sana, kemudian mereka ingin bermalam di tanah lapang, tetapi atas desakan dari Lot, keponakan Abraham itu, akhirnya mereka harus bermalam di rumah Lot. Tahukah saudara apa yang terjadi dalam kisah itu? Ketika orang-orang, dikatakan laki-laki, tua muda, besar kecil, mendengar ada 2 laki-laki yang menjadi tamu kehormatan Lot pada waktu itu, mereka datang menyerbu rumah Lot dan mereka katakan, tolong keluarkan 2 orang laki-laki itu supaya kami pakai mereka. Saudara tahu apa istilah yang dipakai sesungguhnya? Supaya kami pakai mereka. Ketika kita menyelidiki ini dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa aslinya, sesungguhnya kata yang sama dipakai ketika di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, lalu Adam bersetubuh dengan Hawa. Istilah yang sama dipakai dengan kata pakai. Jadi di sini istilah pakai sebenarnya supaya laki-laki besar, kecil, tua, muda itu bisa menyodomi. Inilah dosa seksual, inilah dosa homoseks yang ada di Alkitab, yang terjadi pada kisah Perjanjian Lama di kota Sodom. Melihat hal itu, ya, dengan kekuatan dari para malaikat itu, akhirnya peristiwa itu tidak terjadi karena malaikat itu membutakan semua mata orang yang ingin menyerbu dan melakukan pelecehan seksual tentunya. Dan kemudian pada keesokan harinya, kisah di mana penghukuman Tuhan akan segera terjadi. Sangat jelas di dalam pembacaan itu ada satu situasi yang genting, di mana Tuhan akan menghukum kota Sodom dengan hujan belerang dan api. Tetapi dia akan menyelamatkan Lot dan seisi rumahnya. Dan kita tahu kemudian peristiwa demi peristiwa itu terjadi. Kemudian dalam situasi yang genting itulah, malaikat itu berkata, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Dan sebelum itu terjadi, sesungguhnya 2 calon menantu dari Lot pun akhirnya juga tidak ikut serta diselamatkan karena mereka tidak percaya dan justru mengolok-olok apa yang dikatakan oleh Lot, calon mertua mereka. Dan yang ingin kita lihat di sini, sesudah peristiwa itu kemudian hujan belerang itu turun, api turun membakar, dan Lot berlari ke tempat di mana Tuhan perintahkan supaya dia diselamatkan. Bahkan di sini kita lihat juga terjadi negosiasi. Juga terjadi Lot minta kemurahan supaya tidak lari ke gunung karena itu tidak sempat, tetapi kalau boleh lari ke kota di mana mereka bisa diselamatkan dari api dan belerang itu. Dan itu pun kita lihat kemurahan Tuhan memberikan izin supaya mereka lari ke tempat itu. Saudara, tetapi yang sangat ironis, yang sangat memprihatinkan ketika dalam pembacaan tadi dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Pertanyaannya, mengapa menoleh ke belakang? Mengapa kita tidak boleh menoleh ke belakang? Jelas sekali. Yang pertama, mengapa kita tidak boleh menoleh ke belakang? Kalau kita menoleh ke belakang, berarti itu kita melanggar firman Tuhan. Tadi dalam ayat 17 jelas sekali, jangan menoleh ke belakang. Karena apa? Karena di belakang terjadi pemusnahan, terjadi kerusakan, terjadi penghukuman. Kalau kita menoleh ke belakang, kita menjadi bagian dari penghukuman dan kita ikut dimusnahkan. Jelas sekali alasannya mengapa tidak boleh menoleh ke belakang. Situasinya genting. Saudara, kemudian mengapa kita tidak boleh menoleh ke belakang? Ya. Kalau kita coba pikir-pikir, istri Lot seorang wanita itu
Ya, ketika dia berlari dalam situasi yang genting, dalam situasi yang menakutkan, situasi yang gawat darurat. Tetapi ternyata pikiran seorang istri, seorang perempuan, dia mulai memikirkan apa yang dia tinggalkan di belakang. Saya tidak coba menafsirkan ini macam-macam. Mengapa? Karena ternyata semua yang dia tinggalkan di belakang itulah yang menyebabkan mengapa istri Lot menoleh ke belakang. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita membaca dalam Lukas pasal yang ke-17, Tuhan Yesus jelas sekali memberi gambaran tentang kedatangan kerajaan Allah dalam satu situasi yang genting, situasi yang menakutkan, di mana terjadi penghukuman, di mana waktu itu kita tidak tahu kapan datangnya. Maka salah satu gambaran tentang kedatangan kerajaan Allah itu digambarkan pada saat penghukuman Tuhan ke kota Sodom. Dan di dalam ayat-ayat pasal 17 kitab Lukas itu dikatakan, ingatlah istri Lot. Jika ada seseorang yang sedang berada di peranginan di atas rumah, jangan dia turun untuk mengambil barang-barangnya. Jika ada seorang yang di ladang yang sedang bekerja, jangan dia kembali ke rumah karena dia mengingat barang-barangnya, ingin mengambil barang-barangnya. Artinya, kita tidak boleh menoleh ke belakang kepada segala sesuatu yang sifatnya materialistis. Kalau boleh saya katakan, maaf, saya tidak mendiskreditkan wanita. Tapi kalau boleh saya katakan, istri Lot menjadi salah satu ikon cewek matre. Boleh saya katakan demikian karena dia mencoba mengingat semua. Dia mulai menyayangi segala sesuatu, bahkan dia mulai rasa sayang segala sesuatu lebih dari keselamatan yang Tuhan sudah janjikan kepadanya. Kita lihat dalam pembacaan ini, apa yang terjadi, saudara, dikatakan dia menjadi tiang garam. Dan kalau kita lihat, ini menjadi salah satu contoh yang sangat ironis. Suami dan kedua anaknya diselamatkan, tetapi istri yang mulai terikat dengan segala sesuatu, yang tidak lagi taat kepada firman Tuhan, dia akhirnya tidak dapat diselamatkan. Dalam satu bagian, khususnya dalam kitab Filipi, Paulus katakan, ya, jangan menoleh ke belakang. Aku melupakan segala apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Apa yang coba dilupakan oleh Paulus? Segala sesuatu yang pernah dia raih, segala kegagalan, segala keberhasilan. Bahkan dalam satu ayat dikatakan, semua itu kuanggap kotoran karena Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, jangan menoleh ke belakang. Mari kita fokus kepada panggilan surgawi. Panggilan yang memberikan janji yang tidak akan pernah kita temukan di dalam dunia ini. Dan kita meninggalkan segala sesuatu yang mencoba menghalangi kita untuk mendengar suara Tuhan, yang mencoba menghalangi kita menerima keselamatan dari Tuhan. Dari istri Lot ini kita belajar, jangan menoleh ke belakang. Berarti yang pertama, mari kita taat kepada firman Tuhan. Jangan menoleh ke belakang. Biarlah kiranya segala sesuatu, hal-hal yang duniawi, sesuatu yang bersifat materialistik, yang materialisme, itu tidak mengikat hidup kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.